Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Arani Dewi. Saya dari kelas 10 IPA 4, nomor absen 26. Saya akan menjelaskan tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Silahkan simak video berikut ini. Yang pertama, permintaan. Permintaan dapat diartikan sebagai jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dalam berbagai tingkat harga tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama ada harga barang, kedua pendapatan masyarakat, ketiga selera masyarakat, 4 kualitas barang, 5 harga barang lain, 6 jumlah penduduk, dan terakhir ramalan masa depan. Setelah itu ada macam-macam permintaan. Yang pertama, permintaan menurut daya beli konsumen. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada permintaan efektif, yaitu permintaan yang didukung oleh kemampuan daya beli. Kedua, permintaan potensial, yaitu permintaan yang didukung oleh kemampuan daya beli, tetapi belum melakukan transaksi. Selanjutnya ada permintaan menurut jumlah konsumen. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada permintaan individual, yaitu permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Kedua, permintaan pasar, yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Yang kedua, penawaran. Penawaran dapat diartikan sebagai kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang dengan berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yang pertama ada biaya produksi, kedua teknologi, ketiga harapan akan mendapatkan laba, dan terakhir faktor non-ekonomi. Contohnya seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, pasar. Pasar dapat diartikan sebagai sarana bertemunya antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan kegiatan jual beli. Selanjutnya ada macam-macam pasar. Yang pertama, pasar menurut wujudnya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pasar konkret, yaitu pasar yang unsurnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan. Kedua, pasar abstrak, yaitu pasar yang antara penjual dan pembeli tidak dapat bertemu secara langsung, tetapi melakukan transaksi melalui alat komunikasi. Yang kedua, pasar menurut barang yang diperdagangkan. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang keperluan sehari-hari. Kedua, pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan faktor produksi. Yang ketiga, pasar menurut luas jaringan distribusi. Dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pasar setempat, yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Kedua, pasar nasional, yaitu pasar yang mencakup dalam wilayah suatu negara. Ketiga, pasar regional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara dalam satu kawasan. Dan terakhir, pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Yang keempat, pasar menurut waktunya. Dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pasar harian, kedua pasar mingguan, ketiga pasar bulanan, dan terakhir pasar tahunan. Selanjutnya yang terakhir ada pasar menurut organisasi strukturnya. Dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang antara penjual dan pembeli sama-sama mengetahui situasi pasar. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar yang penjual dan pembelinya memiliki kebebasan dalam menentukan harga barang yang diperjualbelikan. Yang keempat adalah harga. Harga ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi, harga pasar adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dan pada harga ini, jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar dapat juga disebut harga keseimbangan, karena pada harga tersebut terdapat keseimbangan antara jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.